Halo teman-teman, eh, ini ada soal ya, prediksi soal untuk tahun 2022 ya. Ini tes kemampuan manajerial ya, untuk nakes, guru, dan lain-lain. Jangan lupa ya teman-teman, like, komen, dan subscribe channel Bidan Kitaku agar channel ini lebih bermanfaat buat teman-teman ya. Dan saya lebih semangat lagi buat konten-konten terbaru ya. Oke, hari ini next kita bahas soalnya. Oke, soal nomor satu teman-teman. Suatu hari Anda diberi tugas oleh atasan mengerjakan sesuatu secara mendadak dengan bahan-bahan yang berbatas pula. Hal yang Anda lakukan adalah A. Menolak tugas tersebut dengan dalih mengerjakan tugas lainnya. B. Mengerjakan tugas tersebut sebisanya dengan bahan seadanya. C. Berusaha mengerjakan tugas tersebut secara maksimal dengan memanfaatkan media yang tersedia di rumah. D. Mengerjakan tugas tersebut dengan baik dengan mencari media yang terbaik pula. Oke, ini teman-teman, ini jawabannya D. Ini D menurut saya nilainya 4 ya teman-teman. Terus berusaha mengerjakan tugas tersebut secara maksimal dengan memanfaatkan media yang tersedia di rumah, itu nilainya 3 teman-teman. Terus mengerjakan tugas tersebut sebisanya dengan bahan seadanya itu 2, dan menolak tugas tersebut dengan dalih mengerjakan tugas lainnya. Itu satu teman-teman poinnya. Jadi poinnya yang benar adalah D, mengerjakan tugas tersebut dengan baik dengan mencari media yang terbaik pula. Oke, next kita lanjut soal nomor 2 teman-teman. Eh, Tambahkan, jika rencana saya dalam melakukan suatu inovasi, maaf teman-teman, ini ada ketambahannya. Jika rencana yang saya dalam melakukan suatu inovasi pekerjaan di kantor tentang oleh rekan kerja Anda dalam satu tim, maka hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Saya berani berdebat dengan rekan karena saya yakin rencana inovasi membawa perubahan positif bagi kantor. Next, B. Meminta penjelasan dari rekan kerja tersebut sambil mencari solusi yang terbaik. Next, pasrah dan mengikuti hasil dari rapat. Oke, kecewa dan memilih untuk meninggalkan ruangan rapat sedikit. Oh iya, maaf ini. Ini kecewa dan memilih untuk meninggalkan ruangan rapat. Oke, jawaban yang terbaik ini ya. B. Ini meminta penjelasan dari rekan kerja tersebut sambil mencari solusi yang terbaik. Oke, kita next ya. Jawabannya ya, kita lihat poinnya. B. B itu poin yang terbaik teman-teman karena meminta penjelasan dari rekan kerja tersebut sambil mencari solusi yang terbaik. Terus yang pertama, yang ketiga ya, saya berani berdebat dengan rekan karena saya yakin rencana inovasi membawa perubahan positif bagi kantor. Ya, terus dari yang kedua pasrah itu nilainya rendah teman-teman. Terus kecewa dan memilih untuk meninggalkan ruangan rapat. Ini menurut saya tidak baik. Jadi jawabannya yang terbaik itu adalah B. Meminta penjelasan dari rekan kerja tersebut sambil mencari solusi yang terbaik. Oke, next. Ya, ya kita lanjut nomor 3 ya. Mengingat tingginya kasus aktivitas COVID ya, kasus aktif COVID-19 akhir-akhir ini, pemerintah mengeluarkan PPKM. Halo teman-teman, kita next lagi ya soal nomor 3 ya. Mengingat tingginya kasus aktif COVID-19 akhir-akhir ini, pemerintah mengeluarkan PPKM Mikro secara ketat. Merespon kebijakan tersebut, Ketua RT di komplek saya mengadakan piket bergilir untuk memasok bahan makanan apabila di sekitar kompleks perumahan ada warga yang terpapar COVID-19 dan mengharuskan untuk isolasi mandiri. Sikap saya adalah A. Mengajukan diri menjadi koordinator yang bertugas mengingat kewajiban piket dan mempersiapkan segala kebutuhannya. B. Mengusulkan warga lain untuk menjadi koordinator mengingat kewajiban piket dan mempersiapkan segala kebutuhan. C. Membantu program ini dengan menjaga diri saya tetap di rumah dan akan membantu kalau diminta saja. D. Mengikuti semua kebijakan kota RT sebagai wakil pemerintah pada ruang lingkup yang paling kecil. Oke, next jawabannya. Ini jawabannya ya, nilai yang tertinggi itu mengikuti semua kebijakan Ketua RT sebagai wakil pemerintah pada ruang lingkup yang paling kecil. Sedangkan yang ketiga itu mengajukan diri menjadi koordinator yang bertugas mengingatkan kewajiban piket dan mempersiapkan segala kebutuhan.
Untuk nilai 2, membantu program ini dengan menjaga diri saya tetap di rumah dan akan membantu kalau diminta saja. B. Mengusulkan warga lain untuk menjadi koordinator mengingat kewajiban piket dan mempersiapkan segala kebutuhannya. Oke teman-teman, di sini jawabannya itu adalah 4 yang nilainya terbaik itu adalah mengikuti semua kebijakan ketua RT sebagai wakil pemerintah pada ruang lingkup yang paling kecil. Oke, next teman-teman. Untuk soal nomor 4, rekan-rekan kerja saya seringkali menggunakan fasilitas internet kantor untuk kepentingan pribadi. Sikap saya adalah A. Menggunakan fasilitas kantor dengan keperluan pekerjaan saya. B. Menyarankan pada atasan agar mengizinkan pegawai menggunakan fasilitas internet untuk kepentingan pribadi. C. Menoleransi perilaku tersebut sepanjang pekerjaan mereka tuntas. D. Membiarkan perilaku tersebut begitu saja karena saya tidak mau dianggap mencampuri urusan pribadi orang lain. Oke, menurut saya ini jawaban terbaik ini nomor 4 teman-teman. Menggunakan fasilitas kantor dengan keperluan kepekerjaan saya. Oke, nomor 4. Oke, A. Menggunakan fasilitas kantor dengan keperluan pekerjaan saya ini 4 teman-teman. Terus 3, menoleransi perilaku tersebut sepanjang pekerjaan mereka tuntas ya. 3. B. Menyarankan pada atasan agar mengizinkan pegawai menggunakan fasilitas internet untuk kepentingan pribadi. D. Membiarkan perilaku tersebut begitu saja karena saya tidak mau dianggap mencampuri urusan pribadi orang lain. Ini cuek ini ya teman-teman. Ini yang benar jawabannya adalah A. Oke, next nomor 5. Saya adalah orang yang terbiasa bekerja sesuai dengan jadwal yang ada. Saat Anda sudah mulai nyaman dengan jadwal dan rutinitas tersebut, tiba-tiba jadwal tersebut diubah oleh atasan saya. Sikap saya adalah A. Menganggap perubahan sebagai hal yang biasa dan segera melakukannya. B. Merasa tertantang, bersemangat, dan segera menyesuaikan diri. C. Panik dan merasa gelisah. D. Mencari teman dan membicarakan kebijakan tersebut yang dibuat secara tiba-tiba oleh atasan. Oke teman-teman, ini jawaban yang menurut saya nilainya tertinggi itu adalah B. Merasa tertantang, bersemangat, dan segera menyesuaikan diri. Oke, nomor 5. Oke, 4B ya. Dan nilai 3-nya menganggap perubahan sebagai hal yang biasa dan segera melakukannya. Terus panik dan merasa gelisah itu 2 teman-teman, mencari teman dan membicarakan kebijakan tersebut yang dibuat secara tiba-tiba oleh atasan itu 1. Oke, next soal kemudian. Soal nomor 6, saya adalah seorang pemimpin dalam suatu proyek. Saat anak buah saya melakukan kesalahan, maka tanggapan saya adalah A. Saya tidak disalahkan karena saya adalah pimpinannya. B. Memberinya peringatan dan pembinaan. C. Itu tidak termasuk dalam tanggung jawab saya. D. Anak buah itu harus bertanggung jawab atas semuanya. Oke, sebagai pemimpin yang baik ya teman-teman, ini menurut saya jawabannya tertinggi adalah memberinya peringatan dan pembinaan. Oke, ya benar B. Terus jawaban dengan nilai 3, anak buah itu harus bertanggung jawab atas semuanya. Yang kedua, itu tidak termasuk dalam tanggung jawab saya. Yang ketiga, saya tidak disalahkan karena saya adalah pimpinannya. Oke, next. Dengan perubahan teknologi yang sangat cepat, saya dikenal sebagai orang yang A. Cepat menyesuaikan diri jika ada yang mendorong. B. Mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. C. Cenderung kurang mampu menyesuaikan diri dengan keadaan. D. Mampu menyesuaikan diri meskipun membutuhkan waktu yang lama. Oke, ini jawaban menurut saya ya teman-teman, yaitu dengan nilai tertinggi mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Ya, nomor 7, peringkat dengan nilai 3 mendapat mampu menyesuaikan diri meskipun membutuhkan waktu yang lama. Poin 2-nya cepat menyesuaikan diri jika ada yang mendorong, dan nilai yang terendah yaitu cenderung kurang mampu untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Oke, next kita lanjut soal nomor 8 teman-teman. Ya. Pekerjaan dari atasan ternyata sulit sekali. Saya sudah berusaha untuk mengerjakan, tetapi tidak berhasil. Selanjutnya saya akan
A. Mengikuti kursus yang sesuai dengan pekerjaan tersebut. B. Mengerjakan sebisanya dengan bersikap tidak peduli benar atau salah karena saya sudah berusaha maksimal. C. Berdiskusi dengan rekan sejawat barangkali pernah menyelesaikan masalah sejenis. D. Berkonsultasi dengan atasan. Oke, menurut saya nilai yang terbaik ini ya, eh, itu adalah oke. Ya, berdiskusi dengan rekan sejawat barangkali pernah menyelesaikan masalah jenis ya. Itu nilai tertinggi teman-teman, nilai yang dengan poin tertinggi kedua yaitu berkonsultasi dengan atasan. Untuk nilai poin 2 mengikuti kursus yang sesuai dengan pekerjaan tersebut. Terus poin yang nilainya 1 mengerjakan sebisanya dengan bersikap tidak peduli benar atau salah karena saya sudah berusaha semaksimal. Oke, next. Menghadapi sistem kerja baru, hal yang biasanya saya lakukan adalah A. Biasa saja, B. Terganggu, C. Senang, dan D. Penasaran. Oke, jawabannya adalah senang teman-teman. Kita lihat senang itu poin 3, senang itu poin 4, penasaran poin 3, terganggu poinnya 2, dan biasa saja poinnya 1. Oke, seorang karyawan di suatu instansi, hal yang saya lakukan dalam menetapkan target kinerja adalah A. Sesuai target saya di tahun sebelumnya, B. Menyesuaikan dengan target instansi, C. Lebih meningkatkan dibanding target tahun lalu, D. Sesuai dengan instruksi atasan saya. Oke, ini udah ada jawabannya teman-teman, yaitu B. Menyesuaikan dengan target instansi. Dan poin tiganya sesuai dengan instruksi atasan saya. Poin kedua lebih meningkatkan dibanding target tahun lalu, dan poin sedikit yaitu 1 sesuai target saya di tahun sebelumnya ya. Karena ini pribadi ya kalau sesuai target saya di tahun sebelumnya. Oke, next nomor 11. Dalam waktu hanya 1 bulan, saya harus membuat laporan hasil survei dari seluruh wilayah kerja yang sangat luas. Yang akan saya lakukan, A. Mengajak petugas yang ada di wilayah untuk bekerja sama menyelesaikan survei. B. Melaksanakan survei sendirian sesuai perintah. C. Meminta bantuan beberapa teman yang saya percaya untuk menyelesaikan survei. D. Membuat laporan hasil survei berdasarkan data hasil survei tahun lalu. Oke, next kita lihat jawabannya adalah poin tertinggi yaitu A. Mengajak petugas yang ada di wilayah untuk bekerja sama menyelesaikan survei. B. Melaksanakan survei sendirian sesuai perintah. C. Meminta bantuan beberapa teman yang saya percaya untuk menyelesaikan survei. Ini ada 3 poin teman-teman. Terus membuat laporan hasil survei berdasarkan data hasil survei tahun lalu. Ini cuma 1. Oke, jawabannya yaitu A ya teman-teman. Karena di sini itu mengajak petugas yang ada di wilayah untuk bekerja sama menyelesaikan survei ya. Jadi ini bekerja sama intinya teman-teman. Oke, next 12. Bawaan saya tidak suka dengan cara memimpin dan sistem kerja yang saya terapkan. Saya akan A. Tetap memimpin dengan cara saya. B. Mengajak mereka berkomunikasi untuk menciptakan sistem kerja yang terbaik. C. Bertindak tegas dan memberi hukuman bagi siapapun yang tidak mengikuti sistem kerja saya. D. Sabar menunggu mereka menyesuaikan diri dengan sistem kerja saya. Oke, di sini poin yang terbanyak itu adalah mengajak mereka berkomunikasi untuk menciptakan sistem kerja yang terbaik. Intinya di sini itu bekerja sama teman-teman. Bekerja sama itu nilainya lebih banyak. Dan nilai yang tertinggi nomor 3 yaitu sabar menunggu mereka menyesuaikan diri dengan sistem kerja saya, bertindak tegas dan memberi hukuman bagi siapapun yang tidak mengikuti sistem kerja saya. Itu 2 teman-teman. Tetap memimpin dengan cara saya itu 1. Oke, next. Ya, 13. Salah satu dampak adanya COVID-19 adalah tidak bisa dilakukannya pembelajaran secara langsung di sekolah dan digantikan dengan adanya pembelajaran jarak jauh. Hingga kini, PJJ masih diterapkan karena pandemik belum juga berakhir. Di sisi lain, sudah banyak peserta didik yang absen mengikuti pembelajaran dan tidak mengerjakan tugas-tugas yang Anda berikan. Hal yang akan Anda lakukan sebagai guru menanggapi situasi tersebut adalah A. Memanggil anak tersebut ke sekolah dan memarahinya di depan guru yang lain.
B. Menoleransi anak tersebut karena saya pun juga sudah bosan dalam PJJ ini. C. Menghubungi anak tersebut dan jika perlu memanggilnya ke sekolah untuk meminta keterangan. D. Melaporkan kejadian ini ke wali kelas dan guru BK agar bertindak lanjut. Oke, jawabannya di sini yang terbanyak adalah menghubungi anak tersebut dan jika perlu memanggilnya ke sekolah untuk meminta keterangannya. Ya, teman-teman. Terus yang ketiga ini poin tertinggi melaporkan kejadian ini ke wali kelas dan guru BK agar ditindaklanjuti. Poin keduanya memanggil anak tersebut ke sekolah dan memarahinya di depan guru yang lain. Dan poin terendahnya menoleransi anak tersebut karena saya pun juga sudah bosan dalam PJJ ini. Oke, next nomor 14 ya teman-teman. Tambahkan saya adalah seorang yang tenaga kesehatan kontrak di salah satu rumah sakit negeri yang ada di kota S. Beberapa waktu lalu, wali kota S berjanji akan memberikan insentif untuk seluruh tenaga kesehatan yang telah berjuang dalam menangani pasien yang terpapar virus COVID-19. Namun hingga saat ini insentif yang dijanjikan tak kunjung cair. Padahal setiap harinya saya selalu bekerja melebihi batas waktu normal saat sebelum terjadinya pandemi. Hal yang saya lakukan adalah A. Tetap bekerja secara maksimal dan menganggap bahwa janji pencairan insentif adalah sebagai bonus tambahan. B. Mogok kerja karena saya sudah merasa dibohongi oleh wali kota. C. Mengirim surat terbuka lewat media sosial dan menuntut janji dari wali kota segera direalisasikan. D. Bekerja kembali seperti waktu normal sampai meminta bantuan kepada manajemen rumah sakit tempat saya bekerja. Oke, next jawabannya tertinggi adalah A. Tetap bekerja secara maksimal dan menganggap bahwa janji pencairan insentif adalah sebagai bonus tambahan. Ini poin tertinggi teman-teman. Untuk poin tiganya, bekerja kembali seperti waktu normal sambil meminta bantuan kepada manajemen rumah sakit tempat saya bekerja. Dan poin keduanya, mogok kerja karena merasa sudah dibohongi oleh wali kota. C. Mengirim surat terbuka lewat media sosial dan menuntut janji dari wali kota segera direalisasikan, yaitu poinnya satu teman-teman. Terus untuk nomor 15, saat ini Indonesia sedang menggalakkan program vaksinasi massal guna menekan angka penularan COVID-19. Suatu hari Anda ditunjuk oleh atasan sebagai koordinator pelaksanaan vaksin bagi semua karyawan yang ada di instansi tempat kerja Anda. Besok pagi merupakan hari penyuntikan dosis pertama vaksin tersebut. Ternyata dari keseluruhan karyawan ada beberapa orang yang antusias mengikuti vaksin dan ada juga yang tidak bersedia divaksin karena takut meninggal seperti kasus yang terjadi di beberapa daerah. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Mencatat dan melaporkan kepada atasan nama karyawan yang tidak bersedia divaksin. B. Memberi edukasi manfaat penyuntikan vaksin kepada rekan yang tidak bersedia divaksin. C. Mengajaknya berangkat ke tempat vaksin dan mengarahnya ke dokter agar diberi pencerahan. D. Membiarkannya karena mengikuti vaksin merupakan hak setiap manusia sehingga saya tidak perlu memaksa. Menurut saya ini jawaban yang tertinggi teman-teman adalah memberikan edukasi manfaat penyuntikan vaksin kepada rekan yang tidak bersedia divaksin. Ya, di sini poin terbesar yaitu B. Poin kedua yaitu mengajaknya berangkat ke tempat vaksin dan mengarahkan ke dokter agar diberi pencerahan. Itu poinnya 3 teman-teman. Terus mencatat dan melaporkan kepada atasan karyawan yang tidak bersedia divaksin. Itu poinnya 2. D. Membiarkan karena mengikuti vaksin merupakan hak tiap manusia sehingga saya tidak perlu memaksa. Itu poinnya 1. Oke, terima kasih. Sekian. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih.